Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik sekalian dimanapun kalian berada, bertemu kembali dengan saya Romo Tino SSCC di dalam catatan pesiarah. Sebuah pertentangan batin ketika berhadapan dengan suatu persoalan atau tantangan di dalam persiaran hidup kita adalah sesuatu yang wajar, karena rasa kekhawatiran, karena rasa ketakutan. Dan jika boleh memilih, terkadang kita memilih untuk tidak mengalami penderitaan. Tetapi Tuhan mengajarkan kepada kita semua, beranilah menjadi pribadi yang taat dan setia dan berani menderita di dalam iman demi kemuliaan Tuhan. Mari kita memohon berkat Tuhan, agar Tuhan benar-benar menyiapkan hati kita pada hari ini untuk mengenangkan sengsara Tuhan. Ingatlah ya Allah Bapa akan belas kasih-Mu, kuduskanlah dan lindungilah selalu hamba-hamba-Mu. Bagi merekalah Kristus Putra-Mu telah memulai misteri Paskah dengan penumpangan darahnya. Sebab kami percaya bahwa Dialah Tuhan kami yang membebaskan kami dari penderitaan dosa. Demi Kristus pengantara kami. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kristus telah menyatakan diri kita di dalam peristiwa agung ini atau Jumat Agung ini, bahwa Ia merendahkan diri sebagai sikap solidernya atas kesalahan kita. Dalam peristiwa penderitaan hari ini, kita percaya dan di dalam iman gereja mengajarkan bahwa inilah puncak rencana karya keselamatan Allah mencapai pada kepenuhannya. Jalan keselamatan manusia terbuka melalui pengangkatan Kristus dari kehinaan dengan pepulihnya atas dosa-dosa manusia. Ia melahirkan manusia baru. Kelahiran sebagai manusia baru tentu menuntut suatu sikap, konsekuensi baru, cara hidup yang baru, meninggalkan kebiasaan lama yang tidak berkenan di mata Allah dan menjalankan apa yang berkenan di mata Allah. Yesus ditikam oleh kejahatan kita, umatnya, manusia. Itulah yang dikatakan oleh kitab Nabi Yesaya. Kita diajak, jangan setiap hari di dalam persiaran hidup kita menikam lambung Yesus dengan perbuatan dosa kita, dengan perbuatan yang tidak pernah melakukan pertobatan atau menyepelekan apa yang hanya sekedar untuk gagah-gagahan, yang hanya sekedar untuk menghindarkan kita dari tuduhan. Kita orang beriman harus berani menderita demi kebenaran. Di dalam surat kepada orang Ibrani, kita pun diingatkan, sangat wajar sebagai orang beriman di dalam persiaran hidupnya mengalami pertentangan di dalam batinnya ketika menghadapi suatu persoalan, apalagi di tengah pandemi COVID-19. Kita sudah muak tinggal di dalam, kita sudah merasa terkungkung harus tinggal di dalam. Tetapi Yesus mengingatkan kita semua, kita harus memikul salib kita di tengah pandemi COVID-19 demi keselamatan bersama. Yesus pun mengajarkan kepada kita bahwa pertentangan itu adalah hal yang wajar. Kita merasa takut ketika kita membuat keputusan. Bahkan kita merasa khawatir. Apakah kita bisa dipercaya? Ataukah kita bisa mempercayai sesama kita? Apakah kita bisa dipercayai untuk setia? Dan apakah pasangan hidup kita juga bisa setia karena kita sudah setia? Yesus mengingatkan di dalam surat kepada orang Ibrani
bahwa dalam pertentangan batin itu hendaknya kemuliaan Tuhan semakin ditampakkan, semakin dilibatkan, semakin diikutsertakan di dalam sebuah pengambilan keputusan. Sehingga saat kita mengambil keputusan, benar-benar rencana Allah lah yang terjadi dan bukan rencana atas nafsu dan kepuasan kekuasaan diri. Ia menyerahkan segala sesuatunya kepada Bapa, maka keselamatan manusia atas dosa manusia terjadi dan terpenuhi. Saat itulah ia menjadi imam yang sempurna. Kita pun setelah menerima sakramen pembaptisan, kita menerima imamat umum. Kita diajak untuk mengajar, kita diajak untuk menjadi seorang nabi, kita diajak untuk bersaksi dan mewartakan keselamatan. Hari ini juga kita mendengarkan pengalaman atau sharing iman dari Yohanes. Kisah sengsara baginya merupakan sebuah penutup proses yang dimulai pada kedatangannya dengan tetap setia menyerahkan diri kepada Allah. Kuncinya adalah kesetiaan dan ketaatan di dalam persiaran hidup kita. Jangan biarkan ketakutan, kekhawatiran menguasai hidup kita, tetapi beranilah menjadi pribadi, menjadi orang beriman yang selalu mencari kehendak Tuhan. Dan semoga berkat Tuhan semakin menguatkan kita untuk lebih berani memikul salib kita di dunia ini. Dan semoga kasih Tuhan senantiasa melindungi dan menguatkan kita di dalam persiaran hidup kita. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih, tidak ada cinta yang lebih besar daripada cinta seorang sahabat yang menyerahkan nyawanya untuk sahabatnya. Beranikah kita sebagai muridnya untuk menghidupi semangat yang sama di dalam mencintai, di dalam melayani, dan mewartakan kasih Allah? Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Amin.